Kita tolong nggak masuk kan yang lagi sedang operasional lagi bedah gitu kan. Ternyata dia nggak dilengkapi dengan dosimeter aktif, masuk masuk aja. Tiba-tiba 3 bulan kemudian bacaan dosisnya itu kan seluruh tubuhnya dicek berapa, dapetnya besar. Nanti kalau laporan itu masuk ke Bapeten, karena kan di Bapeten itu ada namanya bagian evaluasi dosis pekerja ya. Nah, itu bisa kedetek kerja itu dapat berapa. Kalau misalnya dapatnya banyak, itu bisa jadi rumah sakit akan dipanggil. Kenapa si A mendapat dosis sekian? Coba dianalisis. Dia bekerjanya berapa lama di rumah sakit? Kok bisa dapat dosis sekian? Oh iya lupa bu, dosimeternya ditaruh di ruang pesawat, jadi kena suruh ya gimana prosedurnya ya. Jadi harus diidentifikasi. Kemudian melaporkan kepada pemegang izin setiap kejadian kegagalan operasi yang menimbulkan kecelakaan radiasi. Ya, jadi Bapak Ibu juga harus melaporkan jika terjadi kegagalan operasi yang menimbulkan kecelakaan. Misalnya Bapak Ibu sedang melakukan eh, apa namanya radiografer sedang melakukan operasi pesawat, ya tiba-tiba ada kecelakaan radiasi. Ini harus dilaporkan sesegera mungkin kepada pemegang izin. Kemudian memantau pelaksanaan verifikasi keselamatan radiasi. Nah, verifikasi keselamatan radiasi ini salah satunya apa? Yaitu ada kegiatan pengukuran paparan radiasi. Contohnya, tadi misalnya ada alat baru yang diinstal, maka si vendor berkewajiban untuk melakukan pengukuran paparan radiasi. Nah, itu Bapak Ibu sebagai PPR, tolong dong hadir. Lihat di situ, si vendor lagi install alat. Jangan cuma nerima berita acaranya aja. Nerima berita acara, mana berita acaranya? Tantangan. PPR tantangan. Vendor tantangan. Masuk itu izin. Di bawah kan ternyata ada kenaikan paparan di pintu sekian mikrosievert per. PPR diam-diam aja. Kenapa nggak dilakukan analisis dulu? Kenapa bisa bocor? Apakah dia salah prosedur mengukurnya? Atau apakah misalnya PB-nya itu nggak menutup rapat di situ? Kan bisa dianalisis sama PPR. Jadi tolong Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai PPR nanti bekerja, ketika ada vendor pasang alat baru, pastikan Bapak Ibu ada di situ. Menyaksikan, melihat semuanya ya. Diamati. Apakah benar tuh si vendor yang datang itu adalah PPR yang punya SIB? Apakah benar si vendor itu udah punya izin Bapeten? Jangan-jangan izin Bapetennya udah habis, tetapi tetap install. Hati-hati tuh. Jadi Bapak Ibu harus ini ya, harus apa namanya? Proaktif ya bertanya-tanya itu ya. Enggak apa-apa, itu kan hak Bapak Ibu, itu kan hak rumah sakit. Minta data sedetail apapun kepada vendor. Jadi jangan terima jadi aja, jangan terima apa adanya aja. Ya, tapi kan ini vendornya dia udah sebagai LUK, udah sebagai lembaga uji kesesuaian. Vendornya udah jadi apa namanya vendor izinnya masih berlaku. Jadi serahin aja semuanya, nggak bisa kayak ya. Karena sampai sekarang pun itu ketika izin disubmit masih ada aja yang kita temukan. Ada temuan. Entah itu dokumennya belum ditandatangani sama pemegang izin, belum ditandatangani sama vendornya. Jadi mereka cuma terima baru kirim dokumen ini loh, ini di upload ini. Padahal masih belum lengkap dokumen ini. Atau ada yang diinstalnya kapan, pengujiannya kapan, beda tahun. Nah, itu temuan juga. Kadang-kadang tuh PPR suka lewat hal-hal kayak gitu. Padahal ketika kita nanti mau evaluasi izin, kita akan cek semuanya. Entah itu kesesuaian nomor tabung, nomor unit pesawat, data hasil pengukuran dan sebagainya. Ya, jadi semuanya harus dipantau. Karena salah satunya kegiatan pelaksanaan verifikasi keselamatan radiasi adalah itu ya tadi melakukan pengukuran paparan radiasi. Yang terakhir, menyiapkan laporan tertulis mengenai pelaksanaan program proteksi dan keselamatan radiasi. Bapak Ibu, jadi jika program proteksi sudah dibuat, sudah dilaksanakan, dipantau pelaksanaannya, Bapak juga nanti akan membuat laporan. Laporan ini nanti akan diupload namanya di Baris Infara, laporan verifikasi keselamatan, dan itu akan dicek oleh Bapeten 1 tahun sekali. Jadi apa saja komitmen pemegang izin yang sudah direncanakan, dilaksanakan enggak, itu ada buktinya. Itu dibuat dalam bentuk laporan. Ya, ada pertanyaan?
Jawabannya next. Nih, PR tuh ya, PPR ya, PR ya. Nanti kita bahas di sini ya. Bagaimana cara menyusun, bagaimana menghitung batas dosis, dan sebagainya. Ada lagi pertanyaannya? Cukup? Kita lanjut? Lanjut. Ada yang nggak jelas nggak penjelasan saya? Masih masih bisa dicerna? Yuk, ada alat baru. Mm-mm. Bentar. Ada dua rumah sakit nih. Ini rumah sakit A, rumah sakit B. Terus tadi alatnya dipindah ke rumah sakit B. Di rumah sakit A alat itu udah punya izin sebelumnya. Gitu. Oke. Pertanyaannya, izin yang dipunya oleh rumah sakit A itu izin dari sistem lama atau baru? Kalau izin dari sistem lama kan izinnya udah semua 3 tahun ya. Kalau dari sistem baru kan izinnya 5 tahun. Nih, yang di rumah sakit A, pesawat yang dipindah ke sini, ini punyanya izin dari sistem baru atau sistem lama? Dari balis 2.0 atau balis 2.5? Yang di sini. Oh, pertanyaan. Oke. Jadi ada dua kasus. Dua kasus. Kalau dia dari sistem lama, maka sebelum dia diinstal di rumah sakit yang baru, itu namanya mekanismenya penonaktifan. Penonaktifan izin. Tapi kalau dari sistem baru, alat ini mau dipindah ke sini, maka di rumah sakit tadi harus dikurangi dulu. Kurangi izinnya, kurangi pesawat itu, udah kurang, udah nol, udah nggak aktif di data rumah sakit A, maka dia bisa diajukan di rumah sakit B. Tapi kalau selama ini belum dinonaktifkan atau ini belum dikurangkan, diajukan di sini, nggak bakal lolos, nggak bakal bisa, karena dia masih nyantol di sini, di sini. Paham ya? Betul, tapi jadi iya, kayak cabut data dihilangin dulu, hilang. Jadi di sistem balis kami, data ini udah enggak di rumah sakit Pak. Kurang, udah nol. Kalau pengurangan itu gampang kalau dia PNBP-nya Rp0. Jadi enggak ada biaya. Mengurangin aja. Ya. Ada lagi? Lanjut. Oke, nah ini sistematika dokumen program proteksi dan keselamatan radiasi. Ya, ini dia. Jadi sistematikanya di sini kami menguraikan masih mengacu ke lampiran 2 di Perba 4 tahun 2013. Di mana di sini ada 5 bab ya. Jadi ada pendahuluan, ada deskripsi, ada penyelenggara proteksi dan selamat radiasi, deskripsi fasilitas, kemudian proteksi dan selamat radiasi, dan terakhir rekaman dan laporan. Jadi inilah, ini acuan ya, acuan umum untuk sistematikanya. Jadi di bab 1 itu nanti Bapak Ibu diuraikan mengenai latar belakang, kenapa dokumen ini dibuat, kemudian tujuannya apa, untuk apa dokumen ini, kemudian ruang lingkupnya, ini ruang lingkupnya untuk apa, kalau Bapak Ibu punya radioterapi berarti ruang lingkupnya radioterapi, kalau RI berarti RI aja. Definisi nanti Bapak Ibu cantumkan definisi apa saja yang terkait dengan isi dokumen. Kemudian di penyelenggara proteksi sama radiasi. Nanti ada struktur ya, strukturnya seperti apa. Nah ini juga setiap rumah sakit pasti akan berbeda-beda. Kemudian tugas dan tanggung jawab. Masing-masing personil itu punya tugas dan tanggung jawab. Jadi selain pegang izin, ada pekerjanya siapa aja nih? Kalau misalnya dia punya CT scan, oh berarti harus ada vismed kan? Berarti ada uraian vismed, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, radiografer apa, perawat, dan sebagainya. Kemudian personil, eh, nah ini juga eh, harus ada data rencana pendidikan dan pelatihan. Misalnya ada pekerja yang dia sedang sekolah, atau dia akan 2 tahun ke depan dia akan mengikuti pelatihan apa itu ditulis di situ ya, dicantum. Kemudian program jaminan mutu. Nah, nah, jadi ini ya. Kemudian di bab 4 ada prosedur. Nah, di sini ada di bagian 4.1 ada penetapan pembatas dosis. Nanti kita akan coba ya menghitung bagaimana menghitung pembatas dosis. Kemudian prosedur. Bapak Ibu juga harus menyiapkan prosedur.
selain prosedur pengoperasian, juga harus ada prosedur pemantauan radiasi, ada pembatasan akses, ada pemantauan dosis, dan juga pemantauan kesehatan. Itu harus disiapkan prosedurnya. Dan kemudian ada prosedur untuk bagaimana penanggulangan keadaan darurat. Dan yang terakhir itu ada rekaman dan laporan. Oke, ini sistematiknya seperti ini ya. Nah, ini karena perbanya belum dicabut ya. Walaupun saat ini memang sedang diamandemen sih Perba 4 2013, tapi setidaknya paling tidak kita masih ada gambaran, masih ada acuan bab-bab apa saja yang harus dimasukkan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke penyusunan dokumen. Bapak Ibu nggak ada yang bawa laptop nih? Bawa? Oh. Ada yang sedang lagi ngurus izin nggak? Hah? Ada yang ngurus izin? Nggak ada. Izinnya berlaku semuanya. Wih, hebat, keren. Oke, nah, ini ya. Nah, ya mungkin kalau yang udah belasan tahun udah biasa kali ya. Oh, dokumennya ini udah tau lah gitu kan. Nah, biasanya yang paling pertama itu kita lihat bahwa itu dokumen itu ada identifikasi dokumen ya. Jadi pastikan nih dokumennya ada identitas, ada nomor dokumen. Kemudian tanggal dokumen disahkan atau revisi keberapa dan halaman yang berapa. Kemudian di sini ada logo fasilitas. Kan biasanya kalau rumah sakit atau klinik itu dia punya logo ya, nanti dicantumkan di sini. Kemudian nama rumah sakit dan alamatnya yang jelas semuanya. Terus di sini. Nah, kemudian biasanya ada lembar pengesahan. Karena dokumen ini sifatnya dinamis, yang dia setiap waktu itu bisa jadi perlu dimutakhirkan atau berubah. Tapi sebenarnya kalau penomoran dokumen itu diserahkan ke fasilitas ya, sistemnya seperti apa. Tapi biasanya kalau nomor dokumen itu dia tetap ya dari awal sampai akhir tetap, biasanya tetap. Yang berubah itu biasanya revisi keberapa dan tanggal-tanggal revisi. Nah, setiap revisi itu kan dia pasti disahkan oleh pemegang izin kan. Nah, biasanya tanggal atau lembar pengesahan ini mengacu ke tanggal revisinya. Gitu. Jadi karena ada juga nomor dokumen 123 garing 2020 gitu. Tanggalnya tanggal tahun 2025. Revisinya ada revisi kelima. Nggak soalnya 2020. Nah, gimana cara itu? Artinya, maksudnya harus inilah disesuaikan. Jadi kalau lembar pengesahan itu kan dia mengesahkan revisi yang terakhir. Tanggal berapa? Ya, tahun yang saya tangan tahun revisi. Kemudian di bab 1, ya nggak ada, bebas aja. Bebas aja. Tapi biasanya kalau klinik atau rumah sakit itu kan melakukan revisi kalau misalnya ada nambah pesawat nih gitu, ada yang mau diajuin gitu loh izinnya. Biasanya kalau nggak ada apa-apa ya udah, oh ada inspeksi nih, siap-siap direvisi gitu. Jadi kalau mau ada tujuan tertentu gitu. Baru, baru. Pokoknya perubahan sekecil apapun, jika itu merubah isi dokumen, pasti kan revisinya berubah kan. Nah, kemudian di lembar pertama itu ada namanya pernyataan kebijakan proteksi. Nah, di sini itu sebenarnya kita memastikan komitmen dari pelaku usaha atau komitmen dari rumah sakit atau pemegang izin bahwa mereka memang serius untuk menerapkan proteksi dan keselamatan radiasi di fasilitas. Makanya diperlukan lembar ini. Ya, ini ditandatangani oleh pimpinan ya biasanya seperti itu. Jangan lupa juga disahkan ya, karena ini sebagai bukti komitmen dari pelaku usaha. Oke, di lembar pertama atau bagian pertama sudah cukup jelaskah nanti Bapak Ibu nyusun dokumen? Oke ya. Bab 1. Ya, seperti biasalah kalau nulis makalah ya kan, ada latar belakang, tujuan, link, definisi. Nah, yang jadi catatannya adalah nanti Bapak Ibu disesuaikan saja. Jadi ya, misalkan latar belakang Bapak Ibu
acuannya apa gitu. Misalnya menggunakan regulasi apa. Nah, ini pastikan atau sesuaikan dengan fasilitas Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu cuma ada konven dan mobile, tapi menulis acuannya Perba 3 2013 tentang radioterapi kan nggak relevan. Jadi disesuaikan saja. Diambil acuan-acuan yang memang nanti digunakan di dalam dokumen gitu ya. Kemudian tujuannya apa di dokumen ini ya, nanti diuraikan. Kemudian lingkupnya, lingkupnya juga disesuaikan. Karena Bapak Ibu nanti ini akan memperoleh SIB paramedic 2 di bidang radiologi, diagnosis dan konvensional, maka lingkup dokumennya hanya di modalitas RDI, tidak untuk modalitas lain, tidak untuk radioterapi, tidak untuk kedokteran nuklir, juga tidak untuk kegiatan produksi radioisotop dan radiofarmaka. Jadi lingkupnya disesuaikan. Untuk definisi juga seperti itu. Istilah, definisi yang digunakan dalam dokumen juga disesuaikan dengan lingkupnya. Dan pastikan ya nanti acuan-acuan atau regulasi itu memang masih berlaku gitu ya. Jadi kan karena ada beberapa PP yang sudah diamandemen, kayak PP 33 tahun 2007 itu udah hapus, sudah diganti menjadi PP 45 tahun 2023. Nanti dokumennya jangan masih mencantumkan PP 33 tahun 2027, udah itu mah makanan evaluator itu, dicoret itu ya. Catatan maksudnya, gitu catatan. Kok regulasinya nggak update, padahal regulasi ini sudah diamandemen. Next di bab 2. Oke. Bab 2 ada struktur organisasi, kemudian tanggung jawab, dan juga pelatihan. Nah, dalam struktur organisasi di sini biasanya fasilitas akan membuat struktur organisasi penyelenggara keselamatan radiasi. Dan itu dilengkapi dengan garis komando dan koordinasi pelaporan jika terjadi kedaruratan. Ini juga sering kita temukan Bapak Ibu menggunakan template yang sudah ada. Padahal bisa jadi di setiap fasilitas itu garis komando atau garis koordinasi akan berbeda-beda. Ada yang PPR langsung berkoordinasi dengan pimpinan. Ada PPR yang berkoordinasi dengan kepala instalasi. Beda-beda kan ya? Itu Bapak Ibu sesuaikan. Jangan mengikuti template yang sudah ada. Tapi intinya dalam struktur organisasi itu jelas siapa kepalanya, pimpinan puncaknya siapa, di bawahnya siapa, kemudian bawahnya itu memang sesuai dengan fungsi yang ada di fasilitas. Misalkan Bapak Ibu punya mamografi dan intervensional, artinya harus ada psikon medik, tapi di bagan itu nggak ada psikon medik, posisinya di mana misalnya nggak ada. Itu harus sesuai. Jadi struktur organisasi penyelenggara harus sesuai dengan jumlah personil atau personil yang ada di fasilitas. Yang kedua, untuk uraian tugas dan tanggung jawab. Nah, ini juga harus diuraikan ya. Masing-masing melakukan apa, tugasnya apa, tanggung jawabnya apa. Sehingga kalau ditemukan ada ketidaksesuaian atau ada tindakan kejadian yang tidak diinginkan, kita akan kembali ke fungsi ini. Sebenarnya tugas siapa? Ini tanggung jawabnya siapa? Itu akan dikembalikan ke situ. Ya, jadi harus diuraikan. Nah, ini kalau Bapak Ibu lihat juga untuk masing-masing uraian tugas dan tanggung jawab itu sudah diuraikan di Perba 4 tahun 2020 di pasal 9 sampai 13. Jadi bisa langsung mengutip aja. Ya, sudah ada di situ semuanya. Ya, jangan nambah-nambahin. Tapi nggak apa sih kalau mau dikerjain nggak apa-apa. Yang penting nanti bener aja yang dituliskan, dikomitmenkan tapi dilakukan gitu. Nah, yang ketiga, pelatihan. Nah, di sini juga manajemen mereka harus punya komitmen untuk menjaga kompetensi dari seluruh personil. Komitmennya apa? Buatlah itu tabel. Personil A, dokter Esperat atau dokter SPJP, SIP-nya sekian. Pelatihan yang akan diikuti 2 tahun ke depan, misalnya pelatihan proteksi di bidang intervensional, itu ditulis aja. Karena kalau dalam dokumen ini semuanya tuh baru rencana kan, komitmen, kita berencana akan melakukan. Nanti bagaimana apa saja yang sudah dilakukan, nanti akan ada mekanisme namanya pelaporan, seperti itu. Jadi semua komitmen manajemen terkait dengan kompetensi personil itu dituangkan di dalam bab pelatihan, ya, di bab 2. Baik itu dilakukan secara rutin maupun berkala. Ada pertanyaan? Bab 2? Termasuk misalkan pelatihan dari vendor ya, boleh dicantumkan juga. Ya, biasanya vendor melakukan pelatihan ya kalau ada alat baru ya. Dapat sertifikat nggak? Benar dapat, gratis. Oh gitu.
Oh iyalah, kan pelatihan harus ada buktinya. Buktinya apa? Sertifikat. Di sertifikat itu akan ketahuan nama personilnya, pelatihannya apa, tanggal berapa, kurikulumnya apa aja. Ada pelatihan proteksi enggak? Kan kelihatan kan, ada sertifikat kan? Berapa JP dan sebagainya. Nggak ada, nggak ada. Bebas aja. Next, bab 3. Bab 3 ada 4 poin ya. Yang pertama, di deskripsi fasilitas. Nah, di sini Bapak Ibu nanti menguraikan denah atau letak dari masing-masing pesawat X-ray serta penggunaan di ruang sekitarnya, ya. Jadi kalau rumah sakit yang alatnya banyak nih, oh kita alatnya banyak Bu, ada yang di gedung A, B, C terpisah, ya nggak apa-apa. Jadi tinggal dituangkan aja denahnya di bab 3. Di lantai 1 ada pesawat apa aja denahnya jelas. Ini ruang operatornya di sini, ini ruang pesawatnya, ini pesawat mamografi dan sebagainya. Pokoknya apa ya? Bab 3 itu dengan kita melihat aja dokumen udah kegambar gitu. Oh jelas oh pesawatnya di sini. Jadi kalau bikin denah jangan cuma kotak pesawat, kotak operator gitu kan. Ini ruangnya apa, sekitarnya nggak ada informasi apa-apa. Kan nggak jelas gitu. Ya, jadi harus jelas. Kemudian bagian keduanya di deskripsi pesawat X-ray dan peralatan penunjang. Nah, peralatan penunjang kalau misalnya RDI kalau nggak ada ya bisa di skip aja ya. Jadi kita masuk ke pesawat X-ray-nya atau peralatan utamanya. Nah, eh, pesawat ini juga harus diuraikan sejelas-jelasnya. Jadi ada merek unit, tipe unit, nomor seri unit, merek tabung, tipe tabung, nomor seri tabung, insert ya. Karena ada juga nih masih nulis nomor tipenya housing, wadahnya. Padahal kalau di izin itu base-nya adalah izin nomor seri insert cupnya. Ya. Kemudian deskripsi pembagian daerah kerja. Nah, di sini. Jadi, untuk daerah kerja di RDI itu kan terbagi dua ya. Ada daerah pengendalian, ada daerah supervisi. Bedanya apa nih? Tahu pengendalian supervisi? Ruang apa biasanya? Pengendalian. Ruang X-ray-nya ya. Kalau supervisi, ya di luar itu ya, di luar daerah pengendalian. Oke. Nanti kita akan lihat bagaimana pembagian atau prosedur proteksinya di dua ruang pengendalian dan supervisi. Dan yang terakhir, deskripsi proteksi perlengkapan proteksi radiasi. Ini juga tadi ya, Bapak Ibu punya alat proteksinya apa aja di rumah sakit? TLD ada, apalagi? Apron, Windows, shielding, tabir, tabir mobile. Apalagi? Hmm? Gonad seal, thyroid seal. Apalagi? Ada yang udah punya TLD lensa mata nggak? TLD lensa mata? Punya? Punya. Berapa unit? Udah, 2. Iya, ada ya. Ya, biasanya untuk rumah sakit yang dia punya intervensional, sekarang sudah mulai dipersyaratkan TLD lensa mata. Karena memang dari penelitian sudah ada potensi penerimaan ke mata itu lumayan cukup besar, sehingga perlu dipantau. Sehingga pekerja itu perlu dilengkapi dengan TLD lensa mata. Oke, 23 ada pertanyaan. Ini masih kulitnya aja dulu ya, belum ke dalamnya ya. Ada pertanyaan? Oke, next ya. Nah, ini dia. Untuk deskripsi fasilitas, Bapak Ibu, ya, ya, paling tidak ya, sekurang-kurangnya ya lihat gambar yang atas lah itu. Jangan yang bawah lah itu. Cuma panah doang gitu kan. Kalau pesawatnya pindah gimana posisinya? Ya, ya jadi harus jelas ukurannya, letak-letaknya, daerah di sekitarnya apa saja. Dan dana ini juga dibuat proporsional. Kalau bisa kan sekarang udah banyak pemrograman tuh, bikinlah dana yang bagus ya. Jangan pakai penggaris, pakai pensil ya Allah. Oke, Bang. Ya, yang bagus kan dokumen nanti disahkan. Nah, kemudian seluruh letak pesawat tergambar dalam satu dana kecuali beda gedung.
Misalkan di satu denah itu ada 7 pesawatnya, gambarkan 7-7-nya. Kecuali dia beda lantai, beda gedung, maka dibuat lagi lantai 1 denahnya, lantai 2 ada lagi, lantai 3 ada lagi. Tulis aja semuanya. Jadi harus sejelas-jelasnya. Kemudian seluruh pesawat terdeskripsi dengan jelas merek, tipe, dan nomor seri tabung insersinya. Nah, itulah tadi pentingnya Bapak Ibu hadir ketika vendor melakukan instalasi. Karena disitulah pintu masuknya semua data sebelum Bapak Ibu memasukkan dalam dokumen program proteksi, terutama di bab 3. Ya. Kalau si vendor salah memasukkan data dan Bapak Ibu sudah mengokekan, oh ya oke, kita percaya sama vendor, pokoknya sepenuhnya kita percaya karena mereka kita udah bayar gitu kan. Kita beli alatnya, berarti kan oke, udah percaya, kita percaya. Tapi ternyata ada ketidaksesuaian, kan jadi temuan. Jadi tetap Bapak Ibu menyaksikan, Bapak Ibu melihat mereka menginput datanya sesuai nggak sih? Karena sampai sekarang nih, kalau kita ngecek izin, masih ada rumah sakit atau muat izin yang nggak bisa membedakan mana housing, mana insert. Tahun berapa ini? 2025. Ya, sampai ketuker ya. Insertnya mana, housingnya mana. Karena base data izin Bapak itu insert cup. Apalagi kalau Bapak Ibu nanti punya CT scan. CT scan itu sangat mungkin kan ada ganti cup. Ya, cup yang lama mana fotonya, cup yang baru mana. Salah masukin datanya. Dikembalikan lagi sama Bapak Peten. Proteslah ke helpdesk. Kita sudah ngajuin izin langsung ditolak. Padahal datanya salah, ya kan? Jadi harus dicek kembali. Itulah perlunya Bapak Ibu mendampingi vendor saat mereka instalasi. Kemudian, berikan penjelasan proteksi radiasi jika menempatkan 2 pesawat di ruangan yang sama. Jadi memang tidak boleh ada dalam satu ruangan itu lebih dari 1 pesawat. Boleh kalau Bapak Ibu memang sudah ada prosedur untuk proteksinya. Misalkan di ruang, ya biasanya ada panoramik sama intraoral ya, satu ruangan ya. Karena kan intraoral cuma nempel aja gitu kan. Nanti Bapak Ibu tulis keterangan tuh di bawahnya bahwa pesawat ini dioperasikan tidak dalam waktu bersamaan. Itulah bentuk komitmen proteksinya seperti itu. Jadi menjamin bahwa tidak akan ada kelebihan dosis yang akan diterima baik oleh pekerja maupun oleh publik seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian untuk pesawat mobile, uraikan di mana pesawat dioperasikan. Tuliskan nama ruang di mana pesawat tersebut digunakan. Karena pesawat mobile itu dia memang didesain itu mobile, tidak di ruang itu aja dioperasikan. Dia bisa dibawa ke ruang ICU, dia bisa dibawa ke ruang rawat inap, dan sebagainya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu punya pesawat mobile, maka nanti di bab 3 itu Bapak Ibu tulis tuh lokasi pesawat mobil di mana. Misalkan tulis nih, lokasi penyimpanan atau lokasi parkirnya di ruang radiologi. Tapi lokasi penggunaannya di mana? Di ICU, di NICU, di Ditulis semuanya tuh. Karena mobile itu dia mungkin dibawa kemana-mana. Jadi jangan cuma ditulis pesawat mobile digunakan di ruang radiologi. Coba inspeksi udah datang kan? Inspeksi datang, dia lewat ruang NICU, lah, pesawat mobile gitu. Coba lihat izinnya gitu kan. Oh, ini kan izinnya untuk lokasi ini. Temuan. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mencantumkan lokasi pesawat itu di ruang ICU juga, maka itu akan aman. Selama proteksi juga diaplikasikan atau ada gitu. Ada pertanyaan? Mm-mm. Mm-mm. Sebenarnya UPAR itu dia tetap perlu dilakukan untuk memastikan ya si perisai itu berfungsi enggak gitu. Tetap dilakukan. Jadi memastikan ya di sisi-sisi apa namanya sekitarnya itu aman. Jadi mungkin dikasih penjelasan aja bahwa UPAR dilakukan di tempat ini dan dipastikan bahwa tabirnya itu berfungsi dengan baik dan lingkungannya aman. Tetap. Iya, iya, iya. Tapi kalau dia sudah pasti digunakan hanya di ICU saja ya hanya di situ digunakannya. Dilakukan juga. Mm-mm. Iya.
dan ketersediaan shieldingnya ya cukup atau enggak ya. Ya, misalkan di ICU itu kan hanya tabir-tabir aja kan, nggak tembok atau nggak ada PB. Berarti dia minimal butuh berapa tabir. Kecuali Bapak Ibu lokasinya di ruang ICU itu ada khusus satu ruangan emang di temboknya cuma di situ aja gitu kan, nggak bergabung dengan pasien lain ya udah tuh pastikan aman ya di situ aja. Gitu. Paling di balik temboknya aja aman. Ya, ada lagi pertanyaan? Nanti bisa dicek di Perba 4 tahun 2020. Jadi kan karena memang pesawat mobile itu dia dimungkinkan dibawa kemana-mana, dia boleh aja dibawa ke sana. Kan syaratnya memang si pasien itu nggak bisa dibawa ke bawah kan, paling nggak alatnya dibawa ke sana. Nah, justru di sini yang Bapak Ibu perlu perhatikan adalah bagaimana proteksinya. Pastikan tuh tabirnya cukup apa enggak gitu. Tabirnya cukup apa enggak. Paling nggak untuk bekerja aman loh. Hmm. Nah, itu dia. Iya. Harus punya tabir yang lumayan. Tabirnya nih, sini ada buat melindungi pasien sebelah sini. Ini ada melindungi pasien sebelah sini. Ini ada. Tinggal minta ke manajemen. Pak, kalau alat ini mau dipakai di sini, harus pastikan nih pasien sekitarnya aman, nggak kena radiasi. Kita butuh yang namanya tabir mobile. Gitu. Ya, itu aja. Paling nggak kita mainkan di prosedurnya. Sama peralatan proteksinya. Gitu ya. Ada lagi? Ya, apa? Pesawat mobile digunakan di stasioner. Emang stasionernya rusak? Boleh, boleh, boleh. Nggak apa-apa. Apa di ruangan itu? Yang penting nanti di bab 3, Bapak tulis nama ruang. Ruang apa? Misalkan ruang mawar gitu. Tulis di ruang itu. Berarti hanya digunakan di ruang itu. Jadi kalau digunakan di ruang lain juga pasti ruang mawar, koma, ruang ICU, koma, ruang NICU, koma, dan sebagainya. Gitu. Ya, ada lagi. Ya. Bisa. Jadi di Perba 4 tahun 2020 itu ada jenis pesawat Sinar X di fasilitas bergerak. Fasilitas yang artinya itu adalah pesawat X-ray yang ada di mobile station. Bisa kok. Izinnya diurus kabupaten bisa. Coba bilang susah. Terus aja. Bagaimana? Catat yang saya. Tapi ya, jadi kalau Bapak Ibu Bapak Ibu punya uh, mobile yang dipasang di mobil itu harus punya izin Bapeten. Dan memang karena mobile ini kan dia lebih mobile lagi, dia bisa bergerak kemana aja gitu kan. Nah, justru itu salah satunya dibatasi dengan namanya rekomendasi dari Dinkes terkait. Jadi dia hanya boleh di wilayah area-area tertentu aja. Gitu. Dibatasinya dengan surat rekomendasi dari Dinkes terkait. Jadi nggak lepas dari Dinkes Kesehatan ya. Mereka harus punya izin dari Dinkes juga. Tapi ada kok izin. Tapi yang tidak boleh itu kadang-kadang eh saya nggak tahu yang nakal siapa, pemohonnya, PPR atau siapanya gitu ya. Udah di mobil, pesawat mobil udah diinstal di mobil, terus tiba-tiba nggak dipakai lagi, dibongkar lagi buat di mobil. Wah, gitu. Jadi kalau udah diinstal situ ya udah penggunaannya emang untuk di situ. Orang nanti kan itu nggak tahu ya nanti spek pesawatnya apakah ada masih layak atau enggak itu kan bahaya juga kalau dipindah-pindah seperti itu.
Next. Ya, ini denahnya ya, yang tadi kita bicarakan tentang mobile tadi itu. Nah, jadi ini ada gambaran di ruang ICU. Ya, ini bed-bednya ini ya, berdekatan posisinya gitu ya. Nanti dipastikan jika memang dia digunakan di ruang yang seperti ini, kita pastikan bahwa tabirnya itu sudah tersedia. Tabirnya mencukupi. Nah, di sini ya. Nah, ini kan yang template yang udah beredar di mana-mana, beredar di mana-mana. Ini. Silakan aja Bapak Ibu sesuaikan. Nama ruangannya, pastikan nih ruangan ini di ruangan apa. Kalau ruangannya lebih dari satu, tulis aja. Ruang ini, koma, dan sebagainya. Karena emang dia dimungkinkan digunakan di ruang yang lain-lain itu. Gitu. Kemudian, nomor izinnya juga jangan lupa ditulis ya. Nomor izinnya berapa. Mereknya dan semuanya, data tabungan semuanya. Ini contoh. Nah, nah sekarang ini izin yang berlaku di sistem yang baru itu kan satu fasilitas itu hanya punya satu izin ya untuk lingkup kegiatan yang sama ya. Jadi nanti di satu izin itu daftar alatnya banyak. Kalau dulu Bapak Ibu punya 5 pesawat, pasti punya 5 izin, ya kan? Nah sekarang cukup satu izin ada 5 pesawat. Tapi syaratnya alatnya itu satu lingkup yang sama. Misalkan Mamo City RU Interven intraoral satu lingkup tuh. Tapi kalau Bapak Ibu punya ekstraoral, tapi kalau Bapak Ibu punya pesawat intraoral itu dia izinnya beda lagi lewat OSS ya. Sama pesawat BMD izinnya beda lagi. Jadi kalau Bapak Ibu punya Mamo City intraoral BMD jadi akan punya 2 izin. Ya. Satu izinnya yang Mamo sama City, satu lagi yang intraoral sama BMD. Nah, kalau kita lihat di sini ya, lihat. Ini adalah nama eh, nama rumah sakitnya nih di sini. Begini. Kemudian di sini lokasi pemanfaatan. Nah, lokasi ini dia merujuk ke nama ruangan. Jadi masing-masing alat ini nanti di bawahnya ada lokasi pemanfaatan. Ruang apa misalkan. Nama ruangannya, ruang radiologi ke, ruang penyinaran CT scan dan apa-apa dan sebagainya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu kalau masuk ke sistem balis 2.5 itu nanti perlu menginput yang namanya posisi sumber. Posisi sumber itu artinya letak pesawatnya atau nama ruangan di mana pesawat diletakkan atau dioperasikan. Nanti diizin munculnya di sini. Nih. Kalau yang ini nama dan lokasi usaha ini adalah nama rumah sakitnya atau nama fasilitasnya. Ya ini ya tampilan izinnya ya. Ada yang belum pernah lihat izin nggak? Ada yang baru banget nih. Ini kayak gini nih izin Bapeten. Lembar keduanya nanti akan banyak. Kalau pesawatnya ada 10 ya udah 10 lembar. Banyak nanti izin. Dan ini izin itu berlaku sekarang selama 5 tahun. Jadi kalau Bapak Ibu ngurus izinnya 2022, nanti kan habis di 2027. Tapi di 2024 ada izin yang mau ditambahin lagi di pesawat baru diinstal. Nanti masa lakunya mengikuti 2027. Jadi pendek ya. Tapi tinggal nambah-nambah aja. Ya. Mobil di mobil atau mobile di ruangan? Mobil di ruangan. Oh, nggak perlu ke dinkes lah, ke bapak kan ngurus izin ya. Berkasnya apa? Itu pesawatnya dari mana? Hibah. Hibah dari pemerintah tahun berapa hibahnya? 2005. 20 tahun yang lalu. Pesawatnya masih bagus. Oke, udah diuji kesesuaian belum pesawatnya? Belum uji kesesuaian dulu. Pastikan dia masih layak atau andal. Ntar udah izin-izinnya belum buka yang nggak bisa juga. Jadi kalau iya, tetap harus diurus izinnya. Jadi nanti lakukan uji kesesuaian, ya. Itu untuk menguji keandalan pesawat ya. Jadi pastikan alatnya masih bisa oke dioperasikan untuk pelayanan pasien. Kemudian juga lakukan pengukuran paparan kalau misalnya mobil itu digunakan di ruangan, lakukan. Kemudian personilnya udah ada, dokter Espera semuanya.
Ya udah, lakukan UK aja. Dan kalau misalnya alat itu dipastikan adalah hibah dari mana, maka pastikan ada berita acara hibah yang masih ada ya. Ada nggak? Baru sama sekali. Dulu yang install siapa? Vendornya siapa? Ada nggak? Merek apa? Merek apa dulu? Kan saya bisa intip ntar vendornya siapa di Bapeten kan? Kalau masih ada, biar mereka yang melakukan itu jika sesuai ya. Kalau dia memang sebagai luka, ya. Tapi paling tidak, kalau misalnya dicari-cari itu dokumen apa berita acara hibah nggak ada, berita acara pembelian atau apa nggak ada, ya yang paling minimal kita minta ya itulah surat eh, apa apa namanya kronologi dari manajemen kapan diterima terus kenapa baru diinstal sekarang alasan sampai sekarang baru diajukan kenapa alasan kronologi surat kronologi dari manajemen rumah sakit ya. Hmm, hmm, hmm. Pastikan dulu UK yang sebelumnya itu masih ada apa enggak, tapi kerusakannya itu mengharuskan dia di UK apa enggak kerusakannya. Oh, berarti UK ya. Ada uji kolimator kan? Berarti harus UK ulang. UK yang terbaru gimana setelah kolimasinya diperbaiki, apakah masih ada kebocoran atau tidak? Kalau misalnya udah oke UK-nya, udah terbit sertifikat UK-nya, maka diajukan aja lagi izinnya. Kalau diajukan izinnya berarti penambahan ya. Penambah. Kan kemarin dikurangin kan, dinonaktifin kan, sekarang nambah. Kalau udah punya izin layanan yang udah berjalan ya. Tapi kalau masih baru sama sekali ya udah izin baru berarti. Ajukan. Gitu. Ada lagi, lanjut ya. Nah, ini ketentuan ruangan. Untuk ketentuan ruangan, kita merujuk ke Perba 4 tahun 2020. Jadi untuk desain ruangannya harus memenuhi ketentuan batas dosis. Nah, jadi untuk pembatas dosis ini kan dia nanti ada ketentuannya ya. Bapak Ibu pernah buka dokumennya nggak? Dokumen. Jadi di Bapeten itu pernah membuat dokumen pedoman teknis untuk menentukan pembatas dosis. Kalau buka lab, oh nanti deh saya ini. Ini breaknya jam berapa ya? Masih belum ya? Oke, kita selesaikannya dulu aja. Kemudian penahan radiasi. Nah, penahan radiasi terpasang pada dinding, pintu, dan jendela. Ya, dipastikan ya untuk ketentuan ruangannya. Nah, itu tadi. Karena RDI itu tidak butuh izin konstruksi, maka Bapak Ibu berperan di sini dalam memberikan atau membantu pemohon izin bagaimana mendesain ruangan radiologi. Nah, pastikan tidak keluar dari ketentuan ruangan yang ada di Perba 4 tahun 2020. Tadi itu ya. Pertama, memenuhi ketentuan batas dosis. Yang kedua, penahan radiasinya terpasang pada dinding, pintu, dan jendela. Kemudian ukuran ruangan cukup memadai sehingga tercapai optimisasi proteksi. Kemudian desain ruangan memungkinkan personel dapat dengan jelas mengobservasi atau berkomunikasi dengan pasien dari ruang penanganan. Karena biasanya dari ruang penanganan itu ada kaca ya, kaca transparannya untuk bisa melihat kondisi dari si pasien dari dalam, dari luar. Kemudian dalam ruangan pesawat tidak boleh terdapat dua atau lebih pesawat yang dioperasikan secara bersamaan. Tidak boleh, kalaupun boleh, tadi harus ada catatannya prosedurnya atau proteksi yang akan dilakukan seperti apa. Kemudian pada pintu ruang pesawat X-ray terpasang dengan jelas tanda radiasi. Kemudian ada peringatan bahaya radiasi dan juga peringatan terhadap wanita hamil. Nah, ini juga Bapak Ibu ketika mendesain ruangan pastikan ke manajemen bahwa sudah harus ada tanda yang jelas tanda radiasinya dan berfungsi gitu. Karena pernah juga ketika kita melakukan inspeksi, itu lampunya nggak berfungsi, lampunya nggak nyala gitu. Atau lampunya nyala terus, padahal nggak ada pasien di dalam kan itu kan bisa menimbulkan juga ketakutan bagi di sekitarnya. Ada seperti itu juga gitu. Kemudian pintu pesawat harus tertutup rapat pada saat penyalanan berlangsung. Ya, ini biasanya kalau fasilitas yang udah lama-lama gitu ya, yang emang sebelumnya nggak ada temuan apa-apa gitu, itu sampai pintunya kan bisa diintip gitu ya. Karena kan sering dibuka tutup, kendor gitu kan ya. Ini sampai luput dari si PPR gitu ya. Pas inspeksi baru ketahuan. Wah, di situ ada kenaikan ternyata.
Jadi dipastikan pintu pesawatnya harus tertutup rapat saat penyiraman berlangsung. Dan yang terakhir, terdapat sistem pendingin ruangan yang memadai. Jadi untuk menjaga kualitas atau kondisi keluaran dari pesawat itu tetap andal, tetap bagus, maka harus dijaga suhu ruangannya. Jadi kalau AC-nya mulai-mulai rusak, bikin catatan tuh, masukkan ke manajemen nanti. Bapak Ibu yang harus memantau itu semuanya. Karena kalau alatnya dia tahan lama kan juga lebih enak kan kerjanya kan. Gitu, itu. Bapak Ibu juga aman, pekerja teman-teman yang di sana juga aman. Nah, ini penahan radiasi. Untuk persyaratan penahan radiasi ada di pasal 55 di Perba 4 tahun 2020. Yang pertama harus diperhatikan pemasangan saluran dan sambungan pada penahan radiasi agar tidak terjadi kebocoran radiasi. Ini biasanya ada model pintu yang dia modelnya tumpang tindih gitu ya. Jadi dia tidak dicek gitu ya. Pada sambungan itu apakah itu terjadi kebocoran atau tidak. Atau di kaca PB yang celah di ruang observasi itu ya, ruang operator itu juga kadang-kadang tinggi juga itu kalau di ruang CT scan. Itu beneran kaca PB atau enggak itu? Perlu dicek itu ya saat install itu ya. Bapak Ibu, tanya tuh sama vendornya benar nggak itu. Jadi kalau diukur Bapak Ibu lihat tuh bacaannya berapa. Nah, bacaannya berapa itu bocor apa enggak, Bapak Ibu juga harus tahu berapa pembatas dosis yang ditetapkan oleh rumah sakit. Kalau kita nggak tahu pembatas dosisnya, tiba-tiba alatnya bunyi, ini bunyi. Pembatas dosisnya berapa dulu gitu. Kalau masih aman di bawah itu ya nggak masalah. Itu kan cuma setting alatnya aja, dia respon ke radiasinya kan. Kenapa dia berbunyi. Kemudian menggunakan material yang efektif dalam menahan radiasi. Nah, biasanya digunakannya bahan yang udah umum ya, PB ya, atau timbal. Yang ketiga, menggunakan penahan radiasi pada dinding ruangan paling rendah 2 meter dari lantai untuk selain pesawat CT scan dan interven. Jadi kalau untuk pesawat konvensional, mamografi, itu paling rendah atau paling sedikit 2 meter dari lantai. Jadi nggak full ya. Tapi kalau CT scan sama intervensional dia harus full ya. Karena potensi radiasinya itu hamburannya juga lebih besar. Ada yang punya CT scan? Punya CT scan? Punya berapa, Bu? CT scan-nya? Satu. Kali banyak gitu kan. Kita senang. Udah pernah ganti tabung belum, Bu? Belum pernah. Awet ya? Tahun berapa? Oh, baru install. Oh, baru tahun lalu. Oke, nah ini dia. Ini adalah deskripsi pesawat dan peralatan penunjangnya. Nah, ini Bapak Ibu. Sering kali salah. Ini. Ya, ini tabungnya insert ya. Ini yang izin lama nih, saya cantumnya. Kalau izin baru yang seperti tadi ya. Ini sebagai contoh aja, jadi kesesuaian ketika Bapak Ibu membuat deskripsi pesawat di bab 3, Bu ya dicek dengan kartun izinnya kalau dia ada izin yang udah pernah terbit. Jangan main cantum-cantum aja, harus sesuai sama ya. Oh, mereknya apa, tipenya apa, juga diisi nomor serinya semuanya. Ya, saling cross check semuanya. Data dari vendor, data dari lembaga uji kesesuaian, data yang nanti Bapak Ibu akan input ke dalam dokumen itu harus sesuai semuanya. Nah, ini juga ya. Nih dia sering banget deh. Sering ketuker. Nih. Nah, ini kebetulan ada labelnya nih, housing. Oh, berarti ini housingnya nih. Padahal yang kita butuhkan adalah untuk yang insert. Karena nggak semua model mencantumkan bacaan tube insert. Nggak semuanya. Ya, nggak semuanya. Ya, Bapak Ibu udah kenal lah sama itu ya, peliharaannya masing-masing kan? Ya, pesawatnya kan? Makanya kalau misalnya nggak jelas, nanyanya ke vendor. Tanya mana insertnya. Coba foto labelnya. Ini yang kita perlukan untuk mengajukan izin. Mana tipe unitnya? Mana nomor seri unitnya? Ini kita perlukan untuk izin. Ini data dari ukuran paparan ya. Ini data dari LHU atau uji kesesuaian. Semuanya harus sesuai sebelum dimasukkan ke dalam bab 3. Nah, ini dia. Tadi untuk deskripsi atau daerah kerja, kan ada dua ya. Ada daerah pengendalian, ada daerah
supervisi. Nah, untuk daerah pengendalian, yang masuk kategorinya adalah yang pertama ruang pesawatnya. Jadi ruang di mana pesawat itu berada. Itu namanya ruang pengendalian. Dan daerah pengoperasian pesawat SkyX Mobile dan pesawat Citizen Mobile. Iya. Kemudian proteksinya atau tindakan proteksi seperti apa kalau daerah pengendalian? Pertama, menandai atau membatasi dengan tanda fisik yang jelas atau tanda lainnya. Bisa depan pintu ya, taruh kan? Awas bahaya radiasi. Ya, semuanya. Tanda peringatan juga ada. Dan biasanya kalau untuk daerah ini kan hanya boleh nanti kerja aja kan yang boleh akses ke situ ya. Dan pengunjung yang mau berada di daerah pengendalian harus didampingi oleh petugas PPR-nya. Kemudian juga menyediakan peralatan pemantau dan peralatan protektif radiasi. Nah, ini untuk daerah supervisi. Apa aja supervisi? Ada ruang panel, ruang membaca citra, dan ruang memproses citra. Nah, bagaimana tindakan proteksinya? Menandai dan membatasi dengan tanda yang jelas dan memasang tanda titik akses pada daerah supervisi. Biasanya kalau Bapak Ibu di bab 3 itu untuk menandai daerah supervisi maupun pengendalian, biasanya sih kalau mohon itu dia kasih warna ya yang berbeda. Kalau pengendalian itu bisa mereka kasih warna merah atau apa gitu. Itu untuk membedakan aja sih mana supervisi, mana daerah pengendalian. Jadi kita ada gambaran. Kemudian perlengkapan proteksi radiasi. Nah ini dia ya. Bapak Ibu ada yang punya surveimeter nggak di rumah sakit ya? Surveimeter punya? Punya nggak? Kalau punya Bapak, ada berapa Pak? Satu. Oke. Rutin dikalibrasi nggak Pak? Rutin ya. Kalibrasinya kemana Pak? Brain. Brain ya. Biasanya sertifikatnya berapa tahun Pak? Kalau surveimeter tahun ya. Ya, jadi Bapak Ibu kalau punya alat ukur surveimeter itu harus dipastikan periode kalibrasinya ya, jangan sampai terlewat. Apalagi kalau Bapak Ibu punya yang namanya dosimeter aktif atau baca langsung. Itu kan juga perlu dikalibrasikan di lembaga uji. Nah, kalau Bapak Ibu yang punya modalitas intervensional, itu data alat ukur itu akan muncul di izin dosimeter aktif atau baca langsung. Nah, kalau Bapak Ibu kelewat nggak mengkalibrasi, itu izin nggak akan bisa diproses sampai terbit sertifikatnya. Mau Bapak Ibu mengajukan surat permohonan ke BRIN sedang diproses, mau Bapak Ibu men-screenshot proses di ELSA sedang dibaca alatnya, nggak akan diterima sampai Bapak Ibu mengupload sertifikat kalibrasi dosimeter aktif baca langsung gitu ya. Karena dia masa lakunya cuma 1 tahun, jadi dipastikan jangan sampai kelewat itu aja sih. Nah itu ngaruhnya ke izin nanti, karena prosesnya lumayan lama ya, bisa 3 mingguan menunggu sampai terbit. Jadi misalkan eh, sebulan sebulan sebelum izin habis, sebulan sebelum akan diajukan izin itu mulai dicek-cek mana yang perlu dikalibrasi. Nah ini juga di tabel 8 Bapak Ibu nanti bisa mencantumkan peralatan apa saja yang ada di fasilitas, dicantumkan jumlahnya berapa gitu ya. Nah ini juga dengan membaca tabel ini, inspektur maupun nanti evaluator, dia akan punya gambaran, oh ternyata fasilitas sudah punya alat ini. Nah, kalau evaluator mah ngelihatnya ininya aja, oh ada. Tapi kalau inspektur, selain dia baca ini, nanti dia akan lihat di fasilitas, jumlahnya benar nggak, ada nggak, bagus nggak, layak nggak, gitu ya. Jadi harus sesuai. Ada pertanyaan sampai bab 3? Udah punya gambaran nanti yang mau dibikin apa aja dokumennya? Jadi di ini dulu ya. Yuk, bentar. Nih ya, untuk daerah pengendalian kan ada dua ya. Yang pertama yang meliputi ruang Posner X. Berarti untuk pesawat yang dia hanya diinstal di situ ya berarti di ruangan itu termasuk daerah pengendalian. Tapi kalau dia punya mobile sama CT scan mobile berarti pengendaliannya itu yaitu ruangan di mana pesawat itu sedang dioperasikan. Berarti kalau X-ray mobile-nya sedang digunakan di NICU, ya NICU itu ruang pengendalian. Mungkin bisa dipasang akses ya.
Ya, kan itu kan nggak tetap ya, hanya sewaktu-waktu aja. Ya, itu mungkin bisa di apa namanya disiasatinya dengan memasang tabir itu. Jadi pastikan PPR sebelum BIM on gitu ya, area itu udah clear gitu loh, udah bersih, aman dan itu nggak ada pekerja atau pasien lain. Dan tabirnya itu sudah berfungsi dengan baik. Udah sama. Saya juga belum berpengalaman kan, belum ada yang ngajuin perpanjangan juga. Tapi paling tidak nanti ketika perpanjangan itu persyaratan itu akan lebih sedikit ya Pak, nggak banyak. Ini kayak laporan verifikasi keselamatan kayak gitu. Laporan inilah betul-betul laporan dokumen proteksi ini lebih sedikit persyaratannya. Heeh. 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 Kalau ya, kalau di Perba itu sistem itu udah mulai dibuka kurang lebih ya kalau saya nggak salah itu 90 hari. Jadi 3 bulan sebelum izinnya habis itu udah mulai dibuka sistem buat perpanjangan. Semuanya ya. Jadi kalau Bapak, iya, jadi kalau misalnya Bapak punya alat 3 alat eh, udah ada di izin yang habis di 2027 misalnya gitu ya. Terus mau diperpanjang, tapi ketika perpanjang itu mau ada alat baru lagi gitu kan, yang baru baru nih. Sekalian aja dimasukin semuanya. Iya. Jadi kalau perpanjangan itu Bapak bisa masukin banyak alat. Gitu. Iya, banyak alat. Enggak, perpanjangan nanti di sistem itu ada menu perpanjangannya. Kan sekarang kita juga belum kelihatan ya perpanjangan seperti apa. Tapi sih ke depannya dia akan lebih simpel aja sih. Persyaratannya nggak banyak. Ada lagi? Ya, kan seperti sih udah. Oh iya. Nah, ini kita break dulu apa ya? Belum, belum waktunya break. Pak, udah break belum? Belum ya? Ntar pusing ini, kalau masuk batas dosis, hitung-hitung, kasihan, ya kan? Oh iya, ya udah. Masih 5 menit sih, ada pertanyaan nggak? Ayo, sebelum 9:45 nih, 5 menit lagi saya tunggu ya sebelum masuk ke bab 4 ya. Nanti kita baru, ada pertanyaan? Ya. Mm-mm. 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 Itu kan gede loh alatnya BMD. Kalau bisa mah jangan lah, beda. Sebenarnya kalau misalnya izinnya beda, nggak ada ketentuan sih harus di ruang yang berbeda gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kayak konvensional, BMD, alatnya besar-besar ya. Nah, kamu kasih masukan aja ke manajemen. Ini sebaiknya kalau alat baru ya ruangannya khusus karena idealnya satu pesawat itu satu ruangan. Itu untuk kondisi yang ini aja. Kalau emang nggak mungkin ada gitu kan tempat lagi, boleh tapi juga itu bersyarat gitu. Tapi kalau kayak BMD, BK terpisah aja alatnya. Nanti kalau misalnya tiba-tiba pasien sini banyak, masa ganti-gantian gitu kan repot ya. Mendingan satu ruangan terpisah aja gitu. Mm-mm. Sama yang di Perba 4 2020. Oh, jadi gini. Dulu di Bapeten itu ada Perba nomor 8 tahun 2011. Itu tuh adalah peraturan Bapeten yang dia merinci ukuran ruangan per jenis pesawat. Detail ya. Kan 2 kali 3 kali 2,8 atau 3 kali 4 kali 2,8. Nah, saat ini Perba itu tuh udah di amandemen. Jadi Perba 4 tahun 2020. Bapeten tidak mengatur lagi mengenai ukuran ruangan. Walaupun Kemenkes masih mencantumkan ada ukuran ruangan itu. Tapi terserah sih Bapak Ibu kalau mau mengacu ke Kemenkes silakan selama dasarnya masih ada. Tapi kalau acuannya Bapeten tidak ada lagi ketentuan ukuran ruangan. Ukuran ruangan untuk pesawat baru kita mengacu ke data dari vendor. Selama tadi ketentuan ruangannya itu
Masih masuk. Nih di sini. Yang penting ini ketentuannya. Jadi kita membatasi itu tidak detil ukuran, tapi misalkan memenuhi ketentuan ini. Yang ini ya. Kalau ini udah oke, ya nggak masalah. Proteksinya aman, terjamin. Semua. Kalau ukuran kita udah enggak lah, udah lepas lagi. Ya, itu kan udah nggak ada perubahannya, udah hapus. Udah diganti sama perubahan ini, perubahan baru. Ya, jadi ya udah nggak ada ya perubahan 2000 Perba 8 2011 sudah tidak ada. Digantinya dengan Perba 4 tahun 2020. Mm-mm. 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 Ya. Itu dong operatornya di mana? Dalam. Jadi operatornya akan di dalam. Operatornya akan di dalam. Ya, pertama dipastikan lagi tuh tabirnya udah cukup belum dengan ada di situ. Aman nggak masalah kerjanya di situ? Kalau aman ya nggak masalah. Nggak masalah. Iya, dipisah. Itu kan pesawatnya lumayan gede juga kan BMD kan, kayak gini kan, kayak konven ya. Iya. Oke, Bapak Ibu sudah 9.45, kita break dulu ya. Silakan. Nanti kita masuk lagi jam 10 ya. Oke, terima kasih. Portable di mobil. Iya. Portable. Portable. Kalau kalau dia dipakai di mobil, berarti kan